tahun 81 saya lulus. Ya. Mulainya baiknya dari mana ya? Jadi sebenarnya mungkin sedikit, mudah-mudahan bisa ringkas sekali. Saya dari keluarga bukan Kristen ya. Kemudian saya diajak masuk gereja, tapi saya memang tidak bisa bertobat karena saya terjebak dalam pikiran kalau mau sukses di Indonesia harus kata besarnya korupsi lah ya, KKN dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa terima Tuhan. Sampai satu kesempatan selesai kuliah di Brawijaya pertanian, saya ada kesempatan ke Australia. Ya, itu saya percaya sekarang itu anugerah Tuhan, ya, pimpinan Tuhan. Sampai di Australia, ketemu dengan satu kelompok seperti saudara, namanya Navigator. Kemudian saya dilayani dan pada saat itu Tuhan menjamah hati saya, mengatakan, ya sudah, yang penting kamu percaya dulu, nanti soal pikiran kamu itu menyusul gitu. Gitu. Jadi saya bertobat, 2 tahun kuliah, terus balik Indonesia, kerja. Nah, kerja akhirnya memang betul, saya harus menghadapi persoalan tadi, tapi dengan hati yang siap ya. Karena sudah diisi dengan firman Tuhan. Nah, saudara bayangkan seperti saudara sekarang, ya, mungkin masih jomblo. Tahu-tahu sekian tahun sudah punya cucu 2 ini. Ini cucu saya, 1, 2 ini. Ya. Anak saya nomor 1 ini, nomor 2 ini sudah menikah, nomor 3 yang ini mau menikah nanti Februari. Saya orang Chinese, istri saya ini orang Ambon. Tidak ada satupun yang menikah dengan orang Chinese dan dengan orang Ambon. Jadi itu sedikit gambaran keluarga saya. Terus berikut lagi pekerjaan. Jadi dulu saya itu punya bantu toko ya di Turen. Ada yang tahu Turen? Ya, saya kalau di Jakarta ketemu orang ditanya dari mana? Dari Malang. Kalau saya bilang Turen, di mana Turen? Apakah Turino? Oh itu di Itali. Tapi Turen di mana? Ya saya dari Turen ya, bantu toko. Kemudian saya lulus pertanian, teknologi pertanian, terus ke Australia food technology, teknologi makanan. Tapi waktu kerja diundang teman bekerja di satu perusahaan riset pasar. Kalau zaman saya riset pasar itu apa? Nggak ada yang tahu, ya. Nah, sekarang sih saya rasa tahu. Saudara tahu riset pasar itu apa? Tahu ya? Banyak yang nggak tahu zaman itu ya. Tapi saya masuk itu dan kemudian, dan itu beda sekali, saudara. Kalau teknologi yang saya pelajari, kerjanya di pabrik, di lab. Ya. Tapi kalau ini, bekerjanya dengan orang-orang pemasaran, melakukan penelitian untuk mereka. Ya, sudah, saya kerja 5 tahun, ya. Kemudian berusaha cari peluang di perusahaan makanan. Tapi ya saya percaya Tuhan tidak mengizinkan saya masuk ke situ ya. Nggak dapat gitu. Masuk Indofood, tapi riset lagi di situ. Ya gitu ya. Nah, tapi akhirnya satu hal yang ada di dalam diri saya adalah semangat untuk usaha ya. Ya, kemudian satu titik tahun 96 kami dengan beberapa teman merintis perusahaan namanya MRI. Nah ini perusahaan nggak besar, ya, tapi bertahan. Sebenarnya nggak mudah bertahan di bidang ini. Karena apa? Karena saingannya banyak dari asing. Dan jumlahnya saat ini ada sekitar 100 gitu, saudara. Jadi tantangan untuk ini, tapi ya itu tadi, kalau Tuhan yang pimpin, ya Tuhan yang menyertai, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Ada satu riset yang kami lakukan itu yang membuat perusahaan ini bertahan ya. Gitu ya. Saudara kalau ke bank tanya MRI, wah pasti tahu mereka. Coba ya kalau ke bank. Nah itu sedikit perkenalan dari saya ya. Terus kita masuk materinya. Semua aja udah. Jadi saudara terus saja. Jadi
Ya, mungkin kalau saudara masih berpikir dapat kerjaan ya. Tapi yang sudah bekerja di sana, itu banyak yang bekerjanya itu tidak bersemangat ya. Dalam bahasa dalam bahasa teknisnya, akademisnya, ilmiahnya tidak engage dengan perusahaan itu ya. Jadi mereka itu bekerja sambil cari kesempatan bekerja di peluang di tempat lain ya. Oh, Pak Kurnia tadi hebat tadi, dia setia sampai lama ya, sampai sekarang ya Pak ya, satu perusahaan itu aja. Waduh, itu luar biasa saudara ya. Beruntung Ibu. Setiap perusahaan pasti setia pada ibunya ya. Saya aja sudah pindah cukup beberapa kali ya. Di Jakarta lebih terlatih untuk tidak setia. Memang salah satu jalur itu pindah tempat kerja itu biasanya dapat kenaikan yang lebih tinggi ya. Nah, jadi banyak yang itu tidak engage. Kenapa? Ya karena mereka tidak bekerja di area panggilannya, itu kesimpulannya. Ya. Terus, nah, jadi saudara, ya kita perlu sedikit memahami arti kata ini ya. Ini, atau sudah pernah dibahas ya? Belum ya. Jadi vocare ini kan tidak ada di dalam Alkitab ya, tidak ada di dalam Alkitab. Bahasa Latin ya, artinya panggilan gitu ya. Dan terjemahan bahasa Inggris seperti ini. Ya, keinginan kuat kepada jenis perusahaan tertentu ya. Sehingga itu yang datang dari dalam dan karena itu akhirnya padanannya adalah calling ya, calling atau panggilan. Dan occupation, pekerjaan. Jadi itu. Jadi ada ketertarikan dari dalam terhadap satu area pekerjaan tertentu ya. Dan ini tidak ada di Alkitab tetapi sesuai dengan konsep Alkitab tentang panggilan ya. Dan menggunakan talenta untuk melakukan tugas-tugas tertentu ya. Gitu. Terus definisi panggilan ya, ini dari satu teolog mungkin ya, dan terkenal tentang panggilan. Panggilan adalah kebenaran bahwa Allah memanggil kita kepada dirinya, jadi bukan kepada pekerjaan tetapi kepada dirinya, sehingga seluruh keberadaan kita, segala sesuatu yang kita lakukan dan segala sesuatu yang kita miliki diinvestasikan dalam satu pengabdian dan dinamisme khusus yang dijalani sebagai respon kepada seruan dan pelayanannya gitu. Jadi Tuhan memanggil kepada dirinya untuk mengabdi pada tugas yang diberikan kepada kita. Ya. Terus, nah sudah pernah dibahas katanya, saudara kita ini mengalami dua panggilan, satu panggilan kepada Dia, ya, untuk dari tidak memiliki hubungan dengan Tuhan menjadi memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi itu disebut panggilan primer, ya. Kemudian panggilan sekunder adalah panggilan level berikut ya, kepada keluarga, kepada gereja, kepada komunitas, dan pada pekerjaan yang kemudian dikenal dengan vokasi. Vokasi. Ini ayatnya ini. Coba dibaca. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi di sini kan ada dua panggilan ya, satu untuk diselamatkan, ya, kemudian menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tapi kemudian panggilan berikut adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, itu yang kita bahas terus. Jadi panggilan primer ini adalah untuk beriman kepada Kristus, untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah, untuk hidup kekal, dan di dunia hidup kudus. Ya. Gitu. Saya rasa ini waktu-waktu yang lalu yang dibahas ya. Terus berikut lagi adalah panggilan sekunder ya. Ini panggilan untuk
melakukan sesuatu, terus keluarin. Dan ini menjadi bagian dari keluarga, ya, menjadi bagian dari keluarga, menjadi bagian dari gereja, melakukan kebaikan di luar gereja, kemudian panggilan untuk bekerja. Jadi saudara kita ini tidak ada orang Kristen yang sendiri gitu ya. Karena setelah kita dipanggil percaya Dia, kita selalu dipanggil ke dalam komunitas ya, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat luas, dan satu panggilan yang khusus adalah panggilan untuk bekerja. Terus, nah ini nggak usah ya, ini beberapa istilah, ada panggilan, vokasi, karir, pekerjaan, tujuan, misi, pelayanan ya, itu kan kita sudah familiar. Nanti saudara bisa baca, ini materinya ada ya. Terus, nah ini jadi panggilan dengan pekerjaan berbeda ya. Panggilan itu dari Allah tapi timbulnya dari dalam ya. Kita merasakan dari dalam begitu ya. Melalui talenta, melalui passion ya, melalui peristiwa-peristiwa. Oh ini kita dipanggil ini menuju sana ya. Ya. Kemudian pekerjaan adalah tempat di mana kita mewujudkan panggilan itu. Jadi kita dipanggil satu area pelayanan, ya, apapun itu, kemudian kita wujudkan di dalam berbagai kemungkinan pekerjaan. Ya. Terus, ya, jadi panggilan tidak selalu bersifat radikal ya, dari bekerja di perusahaan, terus ditabrak mobil, wah harus masuk pelayanan. Itu tidak banyak yang terjadi seperti itu ya. Tidak seperti, ada juga mungkin yang seperti itu ya. Kalau kemungkinan dia dipanggil untuk melayani tapi dia tutup telinga terus. Ada pendeta cerita begitu, pendeta saya ceritanya begitu. Jadi dia menunda-nunda gitu. Akhirnya ditabrak, tapi akhirnya ditabrak tapi tidak luka gitu. Atau luka tapi tidak membuat dia sampai harus lumpuh atau meninggal gitu. Jadi wah ini sudah panggilan terakhir gitu. Akhirnya dia masuk ke pelayanan. Tapi itu jarang terjadi saudara. Jadi tidak harus seperti itu ya. Dapat dimulai secara sederhana, mengerjakan talentanya, kemudian membangkitkan kepuasan, terus bergerak begitu ya. Ya, jadi istilahnya recrafting, menata ulang ya. Kemudian masuk ke dalam satu yang lebih jelas, yang lebih Tuhan kehendaki untuk orang itu ya. Ya misalnya ilmuwan dengan ini kemampuan sosial ya, dia tetap ilmuwan, tetapi dia kemudian mengembangkan pengetahuannya itu supaya bisa dimanfaatkan lebih luas di masyarakat, misalnya begitu ya. Makanya saya bilang anak saya itu yang nomor 1 dokter di bidang neuroscience. Oh, pekerjaannya cuma sekitar tikus, diamati otaknya gitu-gitu ya, belajar tentang tidur dan sebagainya. Ya. Terus saya bilang sebaiknya Hana belajar juga bagaimana ini di format dalam satu pengetahuan yang langsung bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat. Karena sekarang ini masalah tidur kan masalah yang sedang naik daun juga ya. Ya karena ternyata tidur ini penting gitu. Dulu saya karena pengaruh motivator segala itu, saya kurangi tidur saya. Dia bilang kalau 1 hari tidurnya dikurangi 1 jam, ya 1 tahun kita punya tambahan 360 jam begitu. Wah, saya bertahun-tahun hidup seperti itu ya. Tapi terus anak saya belajar tentang tidur, saya pelajari lagi. Wah, ternyata bisa-bisa nanti kita pikun dan sebagainya gitu. Jadi sekarang tidurnya saya tambah. Gitu saudara. Jadi bisa seperti itu ya. Tapi saudara kan saat ini masih belum bekerja saya rasa ya. Terus nah, menentukan ini ya, bagaimana kita bisa menemukan panggilan ya. Terus saja, teks semua aja. Mengapa kita menemukan panggilan? Ya, jadi saudara kenapa ya? Karena kita dipanggil dan kita kemudian percaya Dia ya, tentu kita berusaha
taat gitu ya kepada panggilan itu. Karena dengan taat seperti itu, maka Allah dimuliakan dan hidup kita berbuah. Ya. Allah dimuliakan hidup. Jadi kalau Bapak kita sudah punya rencana, ya kan? Ya kalau di dunia sih bapaknya itu kan bapak manusia. Jadi dia banyak keterbatasan, banyak egoismenya ya. Kamu harus di perusahaan ini, ya gitu. Kalau enggak siapa yang melanjutkan begitu. Ada juga yang kalau zaman dulu kamu harus kuliah kedokteran gitu. Ya karena jadi dokter kan terhormat ya. Ada yang sekolah dokter setelah lulus ini Pak ijazahnya, tapi saya nggak mau jadi dokter. Tapi itu ya. Nah, tapi Allah kita Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu ya, maha bijak dan Dia memanggil. Jadi saudara hidup kita paling baik kalau penuhi panggilan itu gitu. Nah, itu sehingga berbuah dan kemudian akhirnya tujuannya jelas ya. Kita cari panggilan Allah dan kita jawab itu. Tujuannya jelas, tujuan Allah bagi kita ya. Dan ini menolong kita mengambil keputusan saudara ya. Kalau kita sudah sadar, oh iya ya kayaknya Tuhan panggil seputar ini, ya kalau kemudian timbul peluang itu saudara memutuskan lebih gampang ya. Membangkitkan percaya diri, ya, menjalani kehidupan dengan keyakinan. Ya. Kalau kita sudah dipanggil ke satu arah, kita jalani, maka saudara hidup kita berbeda ya daripada kita sedang melawan panggilan itu. Nah, biasa kalau melawan panggilan itu hidup kita susah saudara. Ya. Tuhan akan mencoba membalikkan lagi hidup kita ke jalur itu gitu. Ya. Terus, nah dengan itu kita bisa membuat perencanaan, ya. Karena dasar perencanaan kan selalu visi misi saudara ya. Di perusahaan itu visi misi. Pribadi juga ada visi misi saudara ya. Misi adalah panggilan itu. Nah visi kadang-kadang kayak Yusuf gitu kan ada visi untuk menjadi orang hebat, orang pejabat atau apa gitu. Nah, itu kan dari situ kalau kita membuat perencanaan sesuai dengan visi misi itu, maka hidup kita akan sangat sukses sejati gitu ya, sukses sesuai dengan rencana Tuhan. Bergairah, semangat, hidup dengan sukses sejati, dan kita akhirnya berani keluar dari comfort zone. Ya, comfort zone. Saya waktu, jadi saudara, saya bekerja di satu perusahaan 5 tahun. Kemudian saya direkrut oleh Indofood, pekerjaannya sama riset ya, tapi di perusahaan Indofood ya, yang bikin Indomie itu. Nah, kemudian dalam 3 bulan itu bos saya berusaha memenuhi apa yang dia janjikan. Ya. Salah satunya adalah mobil, saudara. Jadi di dalam 3 bulan itu dia mengusahakan dan saya dapat mobil itu. Nah, begitu dapat mobil itu di balik ini ada teman-teman yang ngejak untuk bikin usaha riset ini gitu. Wah, semangat saya ternyata ke sana. Ya, daripada tinggal di Indofood, ternyata semangat saya itu usaha itu ya. Jadi dalam 3 bulan mobil sudah siap, baru naik belum seminggu mungkin saya keluar dari situ. Keluar. Tapi herannya bos saya tidak marah saudara. Terus dia bilang, "Hari kalau kamu gagal, balik ke sini." Terus dia bilang lagi, "Sebenarnya saya juga pengen seperti kamu. Saya pengen dulu merintis perusahaan seperti kamu, tapi saya nggak berani gitu." Jadi sementara bos saya yang saya tinggalkan 5 tahun itu, begitu saya bilang mau keluar aja udah marah-marah. Wah sudah dianggap musuh di dalam itu saya. Jadi ya itu betapa luar biasanya Tuhan kita saya dan jalannya ya. Terus memahami ya. Jadi Allah memanggil umatnya untuk pekerjaan, ya kan? Apakah itu bersifat penebusan, artinya membawa orang kembali kepada Kristus, atau mengelola ciptaan, ya, yang kita kenal dengan mandat budaya, ya, karena ada bumi yang harus dikelola, ya. Nah, saudara, poin berikut ini, ya, masalahnya Tuhan tidak mengeluarkan surat perintah, kamu di sini, kamu di sana, kan nggak ada. Jadi Tuhan sengaja membuat tidak terlalu jelas, ya itu cara Tuhan ya supaya kita itu beriman kepada Dia ya dan bergumul mencari Dia. Ya. Jadi
perintah bekerja diberikan dari awal penciptaan, apakah itu membuat, memproduksi, memelihara, ya, dari Taman Eden, ya, hingga nanti di surga yang baru, saudara. Nanti baca ayat-ayat ini. Saudara. Jadi nanti di surga kita ini bekerja, ya. Jadi kita nanti bukan cuma santai-santai di surga, saudara. Coba baca di Wahyu, ya. Itu ada bayang-bayang bahwa kita itu akan bekerja dengan diberikan tubuh yang mulia, ya, tubuh yang seperti Superman itu loh. Ya. Masa tubuhnya hebat begitu hanya untuk tidur-tiduran? Kan tidak, saudara, ya. Hanya pagi berdoa, ya. Habis itu tidur, ya, santai. Enggak, saudara, nanti akan ada pekerjaan, tapi kita tidak tahu. Yang jelas, saudara, itu akan menyempurnakan pekerjaan yang sudah dirusak oleh dosa itu. Akan dipulihkan. Ya. Pekerjaan yang sempurna, yang memuliakan Tuhan, yang membawa sukacita bagi kita, saudara. Nah, itu apa, ya? Ya, kalau kita bekerja yang diceritakan oleh manusia, ya, saya, Bapak, Kurnia tadi, itu sukacitanya terbatas, ya, dan bisa bangkrut, saudara, ya. Nanti di surga kalau kita usaha, saya percaya akan berkembang terus, nggak akan bangkrut, ya. Jadi tidak akan membuat stres gitu, ya, karena itu adalah penyempurnaan dari situasi dunia ini. Ya. Kemudian panggilan untuk hidup utuh tidak hanya pekerjaan. Jadi saudara, penting sekali bahwa kita melihat panggilan ini tidak hanya, memang saat ini kita belajar pekerjaan, tapi kita harus ingat bahwa kita ini tidak hanya dipanggil pekerjaan. Ada keluarga, ada gereja, ada sosial, ada pekerjaan. Jadi jangan sampai kita sukses di dalam pekerjaan, tapi hancur di keluarga. Banyakan begitu, saudara. Terlalu habis waktu di keluarga, akhirnya keluarganya berantakan. Terlalu banyak di pekerjaan. Itu banyak kejadian, saudara. Kalau di Jakarta banyak kejadian. Di gereja saya ada. Wah, hebat sekali, saudara. Hebat sekali. Wah, kalau saya sebut nama mereknya Pak tahu, saudara. Cuma saya pikir nggak baik mungkin ya untuk itu, ya, apalagi kalau sampai kerekam, ya. Tapi yang jelas, saudara, mama dari istrinya bilang, wah, itu saking sibuknya menikah tapi nggak pernah bersama gitu. Masa bertahun-tahun hanya bersama itu maksudnya sebagai laki perempuan, ya. Masa hanya sekian kali gitu. Wah, kok bisa, saudara, ya, padahal baru menikah. Ya, biasanya kalau udah tua baru sudah agak berjauhan, ya. Tapi ini baru menikah, saudara, dan akhirnya cerai, saudara. Padahal orang Kristen. Jadi itu banyak kejadian sehingga kita harus waspada, menyadari bahwa panggilan kita itu bukan hanya pekerjaan. Pekerjaan, ya, gereja, ya, keluarga, dan sosial, ya. Itu, ya. Kemudian bagaimana kita bekerja sebenarnya lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Ya. Itu, saudara. Ya, kita bergumul ketemu dengan pekerjaan yang sesuai dengan panggilan. Tetapi bagaimana saudara kemudian bekerja itu lebih penting, ya. Karena di situ kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Gitu, ya. Jadi kan kalau kita belum punya pekerjaan, ada ayat yang mengatakan kerjakanlah apa yang ada di tanganmu, ya. Nah, nanti Tuhan akan mengarahkan ke tempat lain, bisa. Tapi berarti itu lebih penting, saudara, itu bagaimana saudara itu bekerja. Ya, bekerja dengan integritas, ya, dengan melakukan dalam nama Tuhan, ya, dengan semaksimal dengan kemampuan kita, ya, gitu. Terus, ya, namun dia memberikan petunjuk, bimbingan agar kita menemukan panggilannya. Terus, jadi saudara, bagaimana kita mencoba memahami bagaimana Tuhan memanggil kita, ya. Nah, saudara, kita menggumulinya dari mana? Dari adanya kebutuhan, ya. Tidak mungkin hanya sekedar main-main gitu. Tuhan itu pasti ada kebutuhan yang kemudian diarahkan orang-orang tertentu memenuhi kebutuhan itu. Kemudian orang-orang ini, kita ini diberikan talenta, ya, tertentu sehingga bisa melakukan pekerjaan yang tertentu, ya. Gitu. Terus di dalam diri orang-orang itu juga diberikan gairah, ya, passion, ya, terhadap hal-hal tertentu, ya.
Ada saya ketemu seorang anak ini family, dia bilang, kamu nanti kalau kuliah mau apa? Saya mau belajar tentang perang Roma. Loh, kok bisa dia itu ya? Punya ini. Saya sama sekali nggak ada hati untuk perang Roma. Sejarah Roma aja nggak tertarik ya. Jadi ada seperti itu saudara ya. Jadi ada orang yang Tuhan memberikan passion. Jadi kalau kadang-kadang saya bilang ke orang-orang itu, anak-anak kalau diskusi itu, sebenarnya kita hampir nggak perlu khawatir nggak dapat kerjaan. Ya. Yang penting kalau kita itu lihat ada kebutuhan, mata kita melihat ada kebutuhan, katakan macam-macam itu antara lain kan bisa riset saudara, bisa nulis buku, bisa menjadi lecturer gitu ya. Nah kemudian ada passion, ya, ada gairah di dalam diri kita untuk hal itu. Kemudian personality kita mendukung, ya kan? Ya, orang yang nggak bisa pendiam sekali, karena ada yang orang introvert sekali ya. Kemudian mau jadi artis itu kan jauh sekali gitu, itu tidak sesuai ya. Dan kemudian Tuhan juga membimbing melalui pengalaman. Jadi tidak tahu-tahu kita dipanggil menjadi sesuatu yang nggak pernah kita alami. Nah itu tidak seperti itu ya, karena Tuhan bekerja melalui keteraturan ya. Kemudian itulah panggilan. Terus kebutuhan. Ya. Jadi saudara, ada orang yang melihat satu peluang, tapi nggak, atau gini, ada satu peluang, ada orang yang melihat, ada yang tidak. Nah, itu saudara ya. Jadi, ya, saudara bisa melihat peluang apa? Nah itu kemudian kemungkinan tanda-tanda saudara akan dipanggil ke arah situ, atau salah satu indikasi ya. Bisa dari diri sendiri, keluarga ya. Saudara di keluarga mana ya, kemudian berinteraksi akhirnya sadar ya, wah ini perlu ini ada itu gitu ya. Nah saudara, kalau sebagai orang percaya ya, maka kita bisa melihat pekerjaan itu ya dalam berbagai kelompok, dan kebanyakan kita bisa terlibat di dalam pekerjaan itu, memenuhi kebutuhan yang ada, tapi ada juga yang kita tidak bisa masuk di dalam pekerjaan itu gitu ya. Kenapa? Karena iman kita ya. Jadi saya bilang ada pekerjaan yang bersifat utama ya. Sebenarnya manusia utama itu apa, saudara? Manusia utama itu kan kembali kepada Sang Pencipta ya. Kemudian nantinya selesai di dunia, hidup bersama dengan Sang Pencipta itu kan sesuatu yang paling hebat yang bisa dialami manusia. Ya. Nah, jadi kalau ada panggilan ke pekerjaan yang menolong orang sampai ke sana, maka itu pekerjaan yang mulia, saudara. Ya, dan karena itu kita sebut pekerjaan yang utama, ya. Jadi saudara kalau dipanggil untuk menjadi gembala, menjadi penginjil, wah itu luar biasa, saudara. Ya, karena pekerjaan saudara itu pekerjaan sudah paling mulia, ya. Membawa orang kepada Sang Pencipta. Nah, ada pekerjaan lain, pekerjaan yang memberikan dampak secara langsung, ya. Misalnya seorang petani, ya kan? Petani menghasilkan beras dikonsumsi. Ya. Kalau nggak ada petani, wah, makan apa kita? Ya. Nah, jadi itu utama, disebutnya primer, ya. Fisik ya, atau ngajar aja ya, saudara langsung dengar, langsung jadi lebih tahu. Nah, itu panggilan seperti itu bagus untuk ditanggapi ya. Ada yang sekunder, saudara ya, saya sebutnya sekunder, jadi itu tidak langsung ya, seperti panggilan menjadi peneliti ya kan. Hasilnya apa? Hasilnya data, laporan, kajian ya, nggak bisa langsung dikonsumsi, jadi itu harus dibentuk lagi untuk menjadi satu yang bisa dimanfaatkan ya. Saudara, kemudian ada yang area yang destruktif ya. Sebenarnya ada yang tidak urgent, tersier itu tidak urgent ya. Jadi ada pekerjaan yang beredar di sana tapi tidak urgent, tidak terlalu menjawab kebutuhan. Kira-kira apa, saudara? Pekerjaan yang
sudah tidak membawa kepada Tuhan, tidak langsung bisa dikonsumsi, tidak juga bisa diterjemahkan. Ya memang ada manfaatnya, tapi terbatas gitu. Apa kira-kira? Kenapa? Apa kira-kira bisa ditebak? Ya. Apa kira-kira? Pekerjaan yang manfaatnya terbatas lah. Apa? Hiburan. Hiburan kadang penting juga ya. Orang stres. Ya. Pekerjaan seperti petinju, menjadi petinju. Itu kan terbatas sudah manfaatnya ya. Banyak orang, pokoknya orang tertentu sedikit aja yang mendapatkan manfaatnya ya. Hiburan mungkin juga bisa ya, hiburan yang tidak terlalu ini ya, kan hiburan ada juga yang sehat ya. Tapi seperti itu ya, menjadi apa ya profesional dalam olahraga itu banyak yang manfaatnya terbatas ya. Tapi kalau toh mau masuk situ masih oke ya. Tapi yang kita harus hindari adalah yang bersifat destruktif ya, misalnya dagang narkoba, pelacuran, ya kan, perjudian, ya, rokok, ya, rokok itu kan dibilang iklannya gimana, membunuh gitu, apa? Kalimatnya gimana? Merokok ada, membunuh, atau kalau dulu sakit ini, sakit menyebabkan sakit ini, sakit ini, sakit ini. Jadi saudara, dengan apa Tuhan kita ini Tuhan yang mengasihi, yang kasih karunia, yang memberkati. Jadi apa yang kita kerjakan harus membawa berkat kepada orang lain sebanyak mungkin, seesensial mungkin ya. Jadi jangan sampai kita masuk di area yang ini. Kemudian kita meminta pimpinan Tuhan untuk kebutuhan yang Dia ingin kita penuhi. Jadi sebenarnya yang saudara, Tuhan tidak memanggil semuanya jadi pendeta. Sudah pasti tidak, saudara ya. Nanti nggak ada jemaatnya. Jadi Dia manggil ke berbagai. Nah, jadi tapi kita tahu, oh yang utama ini, yang penting ini, yang ini kurang penting, yang ini jangan, ya, tidak memberkati, mencelakakan. Ya. Nah, kita tahu ini nggak bisa. Tapi kalau di seputar ini, ya maka kita harus menjawab dengan ketaatan. Jadi kalau kita dipanggil jadi dokter misalnya, jangan paksa jadi insinyur misalnya. Ya, karena kalau kita harus hidup dengan iman kita ya, itu yang ini. Kebutuhan terus talenta ya. Talenta. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu berpegang pada teologi desain. Ya, orang itu didesain dengan struktur tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kita bukan desain ini atau ini ya. Kalau deterministik itu jadi itu ya sudah kamu pasti begini ya. Nasib kamu sudah pasti ini. Tidak bisa berubah lagi. Itu juga tidak ya. Kita itu diberi talenta, kemudian kita harus mengembangkan ya. Juga tidak bisa ini mengatakan kamu bisa jadi apa saja asal kamu mau. Ya itu juga Alkitab tidak begitu ya. Kita itu diberikan talenta tetapi kita harus kembangkan ya. Kemudian talentanya bisa berwujud kekuatan, karunia rohani ya, pengetahuan, kesehatan dan sebagainya ya. Nah, ini kemudian akan mengarahkan saudara ya, kira-kira panggilan saudara itu kemana ya, sebagai pertimbangan. Terus next, passion. Oh ya, jadi bagaimana cari kekuatan? Ada berbagai cara ya, tes macam-macam. Ini salah satu strength finder ya. Ini menemukan kekuatan-kekuatan yang memotivasi orang dari Gallup ini, ya, dari Gallup. Terus karunia rohani macam-macam ya, dan sebagainya. Jadi penting saudara yang semakin senior di dalam pelayanan paham
karunia rohani saudara itu apa ya. Jadi saudara kemudian melayani di area karunia rohani itu ya. Terus passion ya. Jadi saudara di dalam diri kita ini kan ada passion ya. Ya kalau saya dari awal itu sudah memang kelihatan ya, saya itu akan usaha. Jadi tidak akan berhenti di bekerja gitu. Ya, mungkin karena latar belakang saya pedagang lah orang tua itu ya. Kemudian saya juga membangun keluarga itu sudah ada sejak awal saudara ya. Ya, kebayang pengen punya keluarga itu ada gitu. Jadi bukan mendadak punya keluarga juga saudara ya. Memang kejar itu. Jadi pada waktu belum punya pasangan kejar. Ya, nggak berhasil, udah putus saja, cari yang lain gitu saya. Terus akhirnya setelah berkali-kali, oh jadi punya anak, punya cucu, ya. Dan saya datangnya saudara, itu cucu saya itu dekat dengan kita dengan saya lah gitu ya. Karena hati itu ada terhadap keluarga itu ya. Nah, passion ya. Ya, nah passion ini ada keinginan, ada diarahkan tertentu ya, kelompok tertentu, tujuan tertentu, tugas tertentu gitu, kebutuhan tertentu itu ada ya, passion itu ya. Nah ini mengarahkan pilihan panggilan saudara. Bisa ditimbulkan karena satu kekurangan ya. Nah pengujiannya ini saudara punya passion ya. Nah, pengujiannya apakah itu memuliakan Allah? Apakah membangun sesama ya, karena dasar kita kan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Jadi kalau passion itu mengarahkan saudara untuk melakukan sesuatu yang destruktif seperti kesempatan menjadi mafia, wah itu saudara tidak memuliakan dan destruktif. Jadi sudah itu ditolak saudara ya, mungkin saudara harus bertobat itu. Belum kenal Tuhan ya. Jadi ini anunya ya. Terus nah ini untuk sedikit memahami apa yang dimaksud dengan passion ya. Passion ini fokus ya, sangat in-depth terhadap 1-2 hal saja ya. Tapi kalau banyak ya kebutuhan itu mengenali, kalau concern itu ya, dalam bahasa Inggris concern itu berarti peka terhadap berbagai hal gitu ya. Ya misalnya istri saya ya dulu ngajar sekolah minggu. Wah saya pikir passionnya sekolah minggu, ternyata dia beralih saudara ya, beralih ke ibu-ibu, beralih ke orang tua loh. Oh berarti betul-betul bukan passion ya, itu hanya concern saja gitu. Burden ya, melihat ini terbeban ya, ini juga beberapanya lumayan banyak. Tapi kalau passion itu 1-2 saja gitu. Nah itu penting saudara mengetahui passion itu ya. Dan ini tidak mudah ya. Terutama orang laki umumnya tidak gampang karena ya passionnya ini, emosinya orang laki ini kan kurang peka ya. Dan saudara emosi kita ini seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita ini dirusak ya oleh trauma ya, sehingga akhirnya passion kita ini sering tidak peka ya. Nah, tapi kita bergumul dengan Tuhan. Kita berdoa Tuhan menunjukkan passion kita apa. Terus, nah ini soal kepribadian ya, kepribadian. Jadi kan kita punya kepribadian tertentu, tentu ini juga mempengaruhi panggilan kita itu kira-kira apa ya. Ada orang yang bersemangat mengajar ya, Pak Kurnia tadi kan saya lihat kalau bicara ya, wah semangat sekali gitu ya. Tapi ada orang yang kan diam sekali gitu ya, di kumpulan banyak orang gini malah tegang ya, malah wah kalau bisa cepat pergi saya gitu. Wah itu kan sedikit banyak menunjukkan ya bahwa panggilan saudara itu apakah berbicara atau tidak banyak bicara. Nggak masalah saudara ya. Ya kalau bicara, oh apakah dosen atau kok pendeta gitu-gitu ya, dengan digabungkan dengan faktor-faktor lain. Terus kemudian juga pengalaman saudara ya. Tuhan menolong kita melalui panggilan itu melalui pengalaman. Pengalaman yang ada hasilnya gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara merasa dipanggil menjadi pengusaha,
tapi setiap kali usaha itu gagal, bangkrut, wah jelas bukan di situ saudara ya. Tapi kalau saudara, kan ada saudara ya baru mahasiswa ya, sudah usaha macam-macam dan berhasil gitu. Nah kemungkinan dia ada di situ gitu ya. Kenapa? Karena kita dipanggil kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau lihat pengusaha yang Kristen tapi nggak berhasil itu kan tidak memuliakan saudara. Atau dokter tapi orang tidak mau berobat ke dia, itu kan tidak memuliakan ya. Tapi kalau tangannya dingin ya, dokter tangannya dingin, ya siapa saja dipegang sembuh, wah ini tangan Tuhan ada di dia begitu ya. Ini ya. Ini terus ciri-ciri panggilan membawa kepada tujuan umum Allah bagi umatnya, yaitu menjadi seperti dia memuliakan Allah ya. Kemudian tetap sepanjang hidup seseorang, menurut ini itu begitu saudara. Jadi setelah saya meyakini, oh ya kayaknya saya itu di area tertentu ini, ya saya bertahan sudah gitu ya. Kemudian berhubungan dengan orang lain, ya selalu terkait dengan orang lain, Tuhan melengkapi untuk menjalankan, dan kemudian ada penghargaan Allah ketika kita menjalankan panggilannya itu. Ya. Kemudian ada buahnya yang kemudian Tuhan menghargai ya. Ini ciri-ciri. Terus jadi saudara sebaiknya kita membuat satu pernyataan panggilan kita itu apa ya. Misalnya, dan itu isinya umumnya adalah semacam kata kerja, melakukan apa, ya mengajar, mendidik, ya, membuat sesuatu, mengusahakan apa gitu saudara ya. Untuk siapa, ya kan? Ini kemungkinan terkait dengan passion tadi, untuk orang di desa atau untuk masyarakat luas gitu-gitu ya. Dan apa yang saudara harapkan hasilnya, ya, supaya kenal Tuhan, supaya menjadi murid Kristus, atau supaya hidupnya sehat, ya, apa saja saudara itu, ya. Jadi gabungan antara satu kata kerja yang umum, ya, jangan terlalu spesifik saudara, ya. Misalnya mengajar di Unibrow, wah ini agak terlalu spesifik saudara. Nanti ada waktunya saudara nggak diterima, wah saudara stres. Wah Tuhan panggil kalau saya nggak diterima. Tapi kalau mengajar itu nggak masalah saudara ya. Saudara bisa mengajar di sini, mengajar di universitas lain gitu ya. Kalayaknya siapa dan sasarannya apa. Terus, jadi saudara kalau kita lihat di Alkitab itu kan ada ungkapan seperti ini ya. Orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wah ini panggilannya memberitakan Injil ini. Kepada siapa? Udah jelas ini. Ya. Terus contoh lain lagi. Nah, Mother Teresa ini melayani dia di antara orang paling miskin gitu. Nah, dia lakukan di Kalkuta ya. Bisa saja di tempat lain. Ya, tapi dia di Kalkuta. Mungkin pimpinan Tuhan semakin mengerucutkan ke sana. Terus, ini menarik ini ya. Dia mengatakan begini, membantu orang menemukan tujuan mereka dan mengekspresikan panggilan mereka ketika mereka masih hidup. Nah, ini saya rasa orang Kristen ini ya, karena dia percaya kalau orang tidak menemukan tujuannya, ya, dan kemudian mewujudkan itu ketika masih hidup. Wah, mereka itu ya kalau di Alkitab itu kan nanti akan dikatakan, oh dia hamba yang baik dan setia. Setia kepada apa? Setia kepada panggilan. Ya. Nah orang ini menolong orang lain untuk menemukan panggilannya itu. Terus, ya saya rasa terus saja. Ya pokoknya contohnya udah jelas ya. Saya bikin begini, panggilan saya adalah membantu orang dalam mengambil keputusan dengan menawarkan insight gitu saudara ya. Jadi menawarkan insight itu berarti pembelajaran ya. Ya. Sehingga kemudian saya menekuni di area-area di mana saya bisa menawarkan insight itu. Termasuk sekarang ini ya. Ini saya coba tawarkan insight tentang memilih vokasi. Ya, seandainya saya diminta ke sini untuk bicara apa gitu ya.
untuk nyanyi gitu, wah saya pasti nggak datang loh. Untuk apa, melakukan apa, wah saya kalau nggak seputar insight saya nggak akan datang ya. Tapi karena ini ya, menawarkan insight kepada pra alumni ya, wah nanti saudara tahu-tahu menemukan panggilan dan jadi orang hebat, wah saya ikut senang saudara ya, ikut senang. Ya. Oke, terus ini tinggal 2 slide saudara ya, jadi saya nggak tahu waktunya. Sebentar saya lihat waktunya. Wah sudah 45 menit ya. Tinggal 2 slide ya. Nah ini adalah ringkasan teologi kerja. Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk bekerja sejauh dia mampu. Ini nanti sudah bisa baca. Dia menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Allah itu sendiri yang adalah bekerja. Dia menciptakan, ya, memelihara. Ya. Bekerja bukan hukuman dosa. Jadi bekerja ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan nanti di surga juga bekerja. Berarti bekerja bukan hukuman dosa. Tapi dosa menyebabkan pekerjaan menjadi berat dan sulit dan ya sering akhirnya sia-sia. Ya. Udah dibangun dari luar, bangkrut. Wah, seperti sia-sia ya. Ada pekerjaan di Taman Eden, ada pekerjaan yang dipulihkan di langit baru atau bumi baru. Jadi panggilan pekerjaan pelayanan dan segala lain sama sakralnya itu tadi yang dibahas oleh Bapak ya. Sama sakralnya, karena harus dikerjakan dalam nama Tuhan atau dalam ketaatan kepada Tuhan. Terakhir, menutup. Ya, tetap ya. Jadi kalau sudah terakhir kita tahu ini tekan ini kalau tadi disebut penutup, wah kapan lagi selesainya ya? Penutup ya. Jadi saudara memahami panggilan kita, memang kita hidup dengan tujuan Tuhan yang jelas. Kalau itu temukan panggilan Anda, tulis panggilan Anda. Pertimbangannya itu tadi saudara, kebutuhan yang saudara, ya. Talenta saudara, ya. Kemudian passion saudara. Ya. Terus apa lagi tadi? Setelah passion apa? Kepribadian, ya. Terus pengalaman hidup saudara. Nah, dari sini saudara coba tulis, nggak apa-apa salah, nanti direvisi nggak apa-apa saudara ya. Tapi itu akan menolong saudara menemukan panggilan yang adalah satu area pekerjaan yang luas. Nah nanti saudara di dalam mengejar pekerjaan saudara pilih yang sesuai dengan panggilan itu. Jangan sesuatu yang di luar panggilan itu. Ya. Kedua, Tuhan telah menanamkan panggilan itu di dalam diri kita untuk kita temukan melalui talenta, keinginan, kesempatan yang dianugerahkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ya. Jadi ini bukan didoakan lagi, ini dicari. Kalau mendoakan itu supaya kita ketemu gitu, karena Tuhan sudah tanamkan. Ya. Hiduplah dalam panggilan Anda, maka Anda akan menjalani kehidupan yang bermakna. Ya. Karena Tuhan akan mengatakan kau apa yang baik dan setia, ya. Dan penuh gairah. Saya datang ke sini penuh gairah sama. Ini anak-anak saya sama cucu lagi jalan-jalan. Dia lagi kemana gitu, tadi nelpon. Terus nanti malam tinggal sama cucu. Wah, cucu saya lagi lucu-lucunya saudara. Wah, betul-betul gemes banget. Apa? Ya cucu yang di sini itu wah ada lagi ya. Tapi saya bergairah untuk datang ke sini. Gitu saudara. Kemudian poin terakhir, namun sebagai hidup tantangan kita adalah melakukan pekerjaan terbaik dalam Kristus untuk kebaikan bersama sesama saudara. Jadi tantangan kita sebenarnya itu ya menemukan, tapi kemudian utamanya itu adalah taat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu tantangan kita saudara. Jadi saudara jangan terlalu khawatir soal menemukan itu ya. Tapi lebih utama adalah bagaimana nanti mengerjakan berbagai pekerjaan yang Tuhan izinkan Tuhan kerjakan itu dengan menjunjung kemuliaan nama Tuhan. Baik, itu dari saya. Nggak tahu apakah masih mau ada pertanyaan.